Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Kelebihan kita adalah kita mampu memulai dan kita juga mampu untuk mengakhiri. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam kami tetap diberkati. Dan hari yang baru Tuhan telah berikan bagi hidup kami. Berikanlah kemurahan, berkat, dan anugerah Allah agar kami menghadapi kehidupan ini seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yesaya 61 ayat 3a. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saudaraku dalam nama Tuhan, kita selalu berpikir bahwa kabar baik atau Injil adalah untuk membantu orang-orang pergi ke surga dan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, memang itu benar. Tetapi inti daripada Injil itu sendiri adalah kabar baik bagi orang-orang sengsara, merawat bagi yang remuk hatinya, pembebasan bagi tawanan, dan kelepasan bagi orang-orang yang terpenjara. Nabi Yesaya tidak hanya memberitakan kabar baik itu, tapi juga menjalankan keadilan dan kebenaran dengan penuh belas kasihan. Semua bangsa penuh dengan kegelapan, tetapi ketika orang-orang datang dan belajar tentang keagamaan Israel, maka jelas keadilan dan kebenaran itu terang dan menjadi nyata, dan menjadi terang juga bagi semua bangsa-bangsa. Kita melihat salah satu contoh, Agnes Monica, seorang penyanyi wanita yang namanya terkenal sampai ke mancanegara. Meskipun sedang ia tidak enak badan dan suaranya habis, namun Agnes tetap naik panggung sesuai dengan kesepakatan. Ketika ditanya mengapa dirinya mau tampil di atas panggung dengan kondisi demikian, Agnes menjawab bahwa dirinya adalah seorang Kristen, orang yang takut kepada Tuhan, di mana dunia tarik suara adalah panggilan hidupnya. Maka selama memungkinkan, jangan pernah melihat perjanjian hanya sepihak, sebab hal itu akan merugikan pihak lain. Tetapi kita harus hidup jadi terang dan senantiasa mendemonstrasikan kasih Allah di setiap saat dan bagi semua orang. Saudaraku, hidup dalam kebenaran bukan berarti kita hanya berdoa, beribadah, dan aktif dalam pelayanan, tetapi hidup dengan benar dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai pribadi dan keluarga Kristen, banyak sekali kita berhadapan dengan berbagai masalah dan persoalan yang datang silih berganti. Tidak jarang persoalan yang kita alami membuat semangat atau gairah hidup jadi pudar. Terkadang kita memandang masalah tanpa membayangkan dari sudut pandang iman, sehingga merasakan penderitaan, ketakutan, dan keputusasaan akan menyambut setiap pagi. Tetapi mengabaikan kemungkinan terjadi sesuatu yang berbeda. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa hanya Allah saja yang setia menolong kita dalam melewati semua masa-masa sulit sampai memperoleh kemenangan. Tuhan memulihkan hati yang hancur dan membebaskan manusia dari keterikatan dari berbagai kuasa-kuasa lain. Sebab dia sendirilah yang menjadi harapan di tengah pencobaan. Sekalipun kita harus menunggu Allah senantiasa menyertai dan menguatkan kita. Mari teruslah hidup sebagai angkatan orang-orang benar. Hiduplah dalam kebenaran dan kejarlah senantiasa rancangan dan kehendak hatinya Tuhan. Santo Agustinus pernah berkata, dalam lukaku yang terdalam, kulihat kemuliaan Tuhan, dan itu membuatku selalu menjadi terpesona. Amin. Nian rohani kita, sekalipun aku dalam lembah kelam, menjuah-juah, salam sukacita, Tuhan memberkati.